Tidak mampu membayar biaya damai, 70 juta rupiah, yang dipersyaratkan, salah satu orang tua murid, seorang guru honorer, di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, yang sudah mengabdi 15 tahun, dengan penghasilan Rp800.000 setiap bulan, Apinsa terpaksa harus pasrah duduk di kursi panas, sebagai terdakwa kasus memukul murid dengan rotan, di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Diwartakan Sripoku.com, edisi Jumat, 5 Januari 2024, pada sidang sebelumnya, dengan Ketua Majelis Hakim, Afif Januarsa Saleh, didampingi Hakim Anggota, Amir Rizky Apriyadi, dan Tias Listiani, serta Panitra Pengganti, Alkautsari Dewi Adha, 19 Desember 2023, oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Apiansa, 33 tahun, dituntut pidana 10 bulan penjara. Saya ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum, yang dengan teliti memeriksa perkara, semata-mata untuk menggali dan menemukan kebenaran material, yang begitu penting, untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali, bagi saya, seorang guru honorer, yang sudah mengabdi selama 15 tahun. Kata Apinsa, guru honorer SD Negeri Karanganyar, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara, atau Musirawas Utara, Sumatera Selatan, saat membacakan pelidio, atau pembelaan tertulis, dengan judul, Pengabdian di Persimpangan, yang dia sebut refleksi kebatinan dan perasaannya, didampingi kuasa hukumnya, Abdul Aziz, Kamis, 4 Januari, 2024, juga di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Tidak terlintas sedikitpun, peristiwa 12 Juli, 2023, akan menghantarkan saya ke peristiwa yang pelik dan menyita waktu begitu panjang dalam proses hukum yang mengakibatkan tekanan mental serta batin saya dan keluarga, khususnya istri, yang berkepanjangan dan melelahkan. Tindakan spontan saya bermaksud menertibkan anak-anak setelah terlebih dahulu 2 kali ditegur, berujung bayang-bayang penjara meski palu vonis belum diketuk. Sejak proses di kepolisian, saya dan keluarga, termasuk rekan-rekan guru, komite dan pemerintahan desa, sudah berusaha sungguh-sungguh meminta maaf untuk penyelesaian kekeluargaan. Hanya saja, upaya tersebut tidak berhasil, karena ketidakmampuan saya, yang berpenghasilan Rp800.000 per bulan, dari gaji sebagai guru honorer, untuk memenuhi angka Rp70 juta sebagai syarat perdamaian, sebagaimana ditetapkan sang kakek. Andai kata saja, saya punya kemampuan, pastilah itu yang saya pilih, karena sesungguhnya, secara mental saya tidak kuat, dalam proses hukum yang berkepanjangan. Tetapi sepertinya mustahil, ujar Apinsa, dengan menyebut inisial seorang anak didiknya, KY, sebagaimana dikutip Sripoku.com. Pada kesempatan ini, saya patut mengucapkan terima kasih kepada keluarga Ananda RY, Iki, dan NN, yang memaklumi peristiwa 12 Juli 2023, dan secara kekeluargaan sudah memaafkan atas tindakan menertibkan atau mendisiplinkan anak-anak tersebut. Terima kasih juga disampaikan kepada guru-guru, komite, kepala sekolah, Dinas Pendidikan dan PGRI Muratara, serta pemerintahan desa, yang sudah membantu proses penyelesaian secara kekeluargaan, termasuk support moral, agar saya tegar menghadapi proses hukum. Tidak pernah sedikitpun terlintas di benak saya, melakukan tindakan kekerasan terhadap anak, sebagaimana dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Ini bukan semata-mata pembelaan, tetapi lebih pada kondisi pikiran dan batin saya, meski di mata hukum, mungkin tidak berarti apa-apa, baik di Kepolisian Resort Muratara, maupun bagi jaksa penuntut umum, papar Apinsa. Satu-satunya harapan yang tersisa, adalah majelis hakim, sebagai benteng terakhir tembok keadilan, apakah yang saya lakukan, satu-satunya jalan, yang harus dipertanggungjawabkan, dengan mendekam di dalam penjara. Sudah begitu panjang, pengabdian saya sebagai guru honorer, selama 15 tahun, begitu banyak liku-liku dan pengorbanan, yang saya lalui. Tetapi harapan yang terbentang luas, atas pengabdian yang saya dedikasikan kepada dunia pendidikan, menjadi sirna dan sia-sia, atas peristiwa ini. Terlebih,
Ketika sampai pada pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum, pada 19 September 2023, yang menuntut saya 10 bulan penjara, seketika mental saya down, dan tidak tahu apa yang harus diperbuat, rasanya begitu sesak napas kehidupan. Apa yang saya sampaikan, jauh dari argumentasi hukum, melainkan hanya sebatas refleksi kondisi perasaan, serta batin dan pikiran, sebagai seorang guru atas peristiwa yang terjadi, ungkap Apinsa. Kuasa hukum Apinsa, Abdul Aziz, mengaku menghormati tuntutan JPU, 10 bulan penjara, meski menurutnya, tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebab menurut dia, peristiwa tersebut, bukan tindak pidana kejahatan berat, apalagi 3 anak didik lain, yang juga dipukul pakai rotan, sudah memaklumi tindakan guru Apinsa. Hanya ada satu korban, yang keluarganya bersikeras, agar kasusnya sampai ke persidangan. Ini tidak mencerminkan rasa keadilan, bukan hanya bagi guru Apinsa, tetapi seluruh guru di Kabupaten Muratara. Perjuangan ini, bukan buat Apinsa seorang, tetapi untuk kepentingan dunia pendidikan, tegas Abdul Aziz. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, Anugrah Halilintar dan Bintang Arjuna Putra, serta juru kamera Marco Melandri melaporkan.